ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya di ceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Apa yang mau ditanya? Artinya sangat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusan yang seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Jadi Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Mau nanya apa? Sebagai laporan dari siapa dan atas nama? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah. Tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya sudah selesai. kedua saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, di siang udah pulang. Jadi, ada yang mau ditanya, ini ada Dokter mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan review. Silakan. Mungkin bisa dijelasin dokter Oke, awal dikit aja ya, mulanya. Pak. Jadi tadi Dokter menyampaikan bagaimana sih Dokter itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Dokter menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Dokter sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap gitu aja. Tadi bawa barang bukti juga ada? Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Dokter sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Maniki sendiri tadi kalau menyampaikan apa maksudnya? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau dari dokter Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai dokter saja. Bolak-balik aja pertanyaan. Sama aja sebetulnya. Lagi Ada bosen yang mau kan ditanya? nungguin cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? mungkin selanjutnya masih ada pemeriksaan. Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28 Doktif juga ada 32, ini lawyernya juga di belakang, ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan ini. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu, ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini gitu? Kejadian ini Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit gak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan Niki shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket.
tapi maunya nge-review. Kamu ngasih laporannya, katanya laporan pemerasan nih dari pihak kami. Siapa yang Dari pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor ngasih Dia diperas. ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Yang ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Ngomong. supaya Ya, kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun, nyari-nyari. dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana ada unsur seperti itu? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan Niki kecewa nggak sudah meminjamkan uang tapi dihianatin gitu. Pinjamin uang. Maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya? Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Nah, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutan yang melaporkan pencemaran? Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan ya, kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporannya harusnya tidak ada, diada-adain. Ya makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal, laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik dari atas ya. Biarkan aja dulu. Iya, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview, ya. Tetap. Karena Doktif adalah Satu. sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Tania ya. Betul Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif yang katakan, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Tuh, kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif nggak takut, selama Doktif benar, kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana? Apakah mungkin akan mundur untuk mereview? Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan